Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Marilah kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Baik, di sini kita akan membahas bab di dalam mata pelajaran usul fikih untuk jenjang madrasah aliyah tingkat kelas 11 semester pertama, yakni di bab yang kedua tentang kaidah pokok fikih yang kedua, al-yakinu la yuzalu bisyak. Nah, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, di sebelumnya di bab yang pertama kita sudah membahas tentang kaidah induk yang pertama, yakni al-umuru bimaqasidiha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang al-yakinu la yazulu bisyak. Nah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa kaidah-kaidah fikih ini memang ada 5 kaidah dasar yang kemudian nanti memiliki turunan-turunan yang sangat banyak, ya gitu. Nah, baik, kita saksikan materinya. Al-yakinu la yuzalu bisyak, atau nanti bisa juga al-yakinu la yazulu bisyak. Kalau dibaca la yuzalu berarti tidak perlu dihilangkan atau tidak bisa dihilangkan, jadi memakai mabni majhul. Sedangkan kalau dikatakan la yazulu berarti tidak hilang, ya, tidak hilang. Nah, kita lihat definisinya di sini bahwa kalimat al-yakin itu secara bahasa artinya adalah sebuah pengetahuan yang tidak mengandung keraguan sama sekali di dalamnya. Sebuah pengetahuan yang tidak mengandung keraguan sama sekali di dalamnya, itu namanya yakin. Jadi kita lihat di sini bahwa yakin itu adalah satu informasi, satu pengetahuan. Kita ini meyakini sesuatu itu bukan tiba-tiba yakin. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada kitab, yakin kepada agama Islam, itu tidak tiba-tiba yakin begitu saja, tetapi karena kita mengetahui, tapi karena kita punya informasi dan ilmunya, gitu ya. Kemudian la yuzalu artinya tidak bisa digeser atau tidak bisa dihilangkan. Jadi zala yazulu, az-zawal itu arti aslinya adalah bergeser atau condong, ya. Bisa juga diartikan hilang tadi, ya. Nah, maka kalau digabung di sini al-yakinu, keyakinan itu la yuzalu, tidak akan bisa digeser, tidak akan perlu dihilangkan, bisyaki. Nah, asyak artinya adalah sesuatu yang meragukan, membingungkan, membuat keresahan. Dalam hidup kita ini, ya, baik yang berkaitan dengan urusan akidah, kemudian urusan ibadah ataupun urusan muamalah dengan sesama manusia, ya, itu kadang-kadang kita menemui kondisi ada hal yang membuat kita yakin, ada hal yang membuat kita ragu-ragu, ya. Misalnya kita punya teman dan kita yakin teman kita itu baik, akhlaknya baik, kepribadiannya baik, ya. Kemudian tiba-tiba muncul berita
ya, berita yang kok tiba-tiba mengatakan teman kita itu berbuat buruk, jelek, akhlaknya buruk dan lain sebagainya. Nah, kita sudah yakin teman kita itu baik, tiba-tiba ada datang kabar yang meragukan bahwa teman kita itu buruk. Nah, di sini saya kira posisi kita bisa jelas. Kita memilih yang yakin bahwa teman kita itu baik, kemudian kabar yang mengatakan dia itu berbuat buruk itu masih meragukan. Berarti kita pilih yang yakin bahwa dia baik, kecuali kalau nanti memang ada dalil, bukti yang menunjukkan bahwa kabar itu benar. Nah, itu baru kita percaya. Tapi selama tidak ada bukti, nah maka kaidah ini berlaku bahwa yang yakin tidak perlu kita hilangkan karena ada sesuatu yang sifatnya meragukan. Maka sekarang ini kita juga banyak misalnya menerima informasi hoax atau informasi palsu tentang seseorang yang kita tahu bahwa dia sebenarnya baik. Nah, jangan langsung percaya dengan kabar-kabar itu ya. Baik. Nah, itulah kira-kira makna umum dari kaidah ini. Cuman nanti di sini tentu kita akan lebih banyak melihat aplikasinya di dalam dunia hukum fikih gitu ya. Baik. Nah, masih berbicara tentang keyakinan ya. Masih berbicara tentang keyakinan. Memang yakin itu sebenarnya juga merupakan satu tingkatan di dalam keimanan. Kalau kita bicara dalam ilmu akidah, apa bedanya iman dengan yakin? Iman itu percaya. Dan yakin itu adalah salah satu level, yaitu level tertinggi dari keimanan. Misalnya nih, ada orang yang percaya. Nah, kepercayaan orang itu kan macam-macam. Ada yang percaya setengah-setengah percaya, ada yang seperempat percaya, ada yang sepenuhnya percaya. Nah, sepenuhnya percaya ini berarti masuk kategori yakin. Nah, yakin itu sendiri kemudian juga masih dibagi lagi melihat dari prosesnya. Coba kita lihat di sini ada ilmu yakin, yakni mengetahui dengan pasti berdasarkan bangunan ilmu pengetahuan. Mungkin kalau dalam bahasa kita secara teoritis gitu. Misalnya kita mendengar informasi bahwa bumi itu sangat kecil dibandingkan planet-planet yang lain, dibandingkan benda-benda angkasa yang lain. Sejauh ini kita menerima informasi itu dan meyakini informasi itu, mungkin sebagian besar kita belum bisa membuktikannya. Cuman kita percaya betul karena banyak informasi sudah kita terima, dibandingkan planet lain bumi ini memang sangat kecil. Itu namanya ilmu yakin. Lalu begitu ada seorang astronot yang mana dia bisa terbang jauh ke angkasa sampai ke antariksa sana, lalu melihat betul, oh iya ternyata memang bumi itu kecil sekali dibandingkan dengan planet yang lain, ternyata jaraknya jauh sekali. Nah, dia bisa melihat, ya, dia bisa melihat, gitu ya, dengan mata kepalanya sendiri. Oh, berarti ini namanya ainul yakin. Dia semakin astronot yang sudah bisa melihat tadi kemudian bisa keyakinannya bahwa bumi itu kecil itu bukan sekedar teori, tapi secara mata dia sudah membuktikan. Nah, yang paling kuat lagi adalah hakul yakin, yakni ketika dia sudah merasakan menyentuhnya langsung atau merasakan melihatnya langsung. Misalnya ya, kalau orang tadi masalah bumi misalkan. Bumi kelihatan kecil, lalu misalnya saja seandainya ada orang yang bisa turun di planet Jupiter misalkan, oh ternyata ini besar sekali setelah diukur, sementara bumi itu cuman seperberapanya gitu. Atau mungkin juga untuk contoh yang lebih mudah, misalnya kita mendengar informasi api itu panas, sebab setelah diukur ternyata panasnya sampai misalnya ya 100 derajat Celcius, kita ada informasi begitu, kita percaya. Nah, itu namanya ilmu yakin. Lalu kemudian kita melihat sendiri ketika ada satu kertas didekatkan ke api, dia terbakar kertasnya. Nah, kita melihat. Nah, itu namanya ainul yakin.
masih belum kuat lagi, kita kemudian tangan kita sentuhkan ke api itu dan kita merasakan, ternyata memang panas sekali. Nah disitulah sampai pada taraf hakul yakin gitu ya. Ya, baik. Berikutnya, nah ini dalil-dalilnya dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak ya. Pertama di surah Al-Baqarah ayat 29, di situ ada ayat huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah zat yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kalian. Apa kaitannya ayat ini dengan kaidah kita? Nah, adik-adik sekalian, begini. Jadi kan memang nanti kaidah ini akan banyak berkaitan dengan perbuatan-perbuatan manusia atau hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia sebagaimana sifat dari fikih itu sendiri. Nah, kita nanti tidak perlu ragu-ragu untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di muka bumi ini, sebab memang pada dasarnya di dalam ayat ini dijelaskan Allah memang menciptakan segala sesuatu ini ya di bumi ini untuk kita manusia. Jadi dasarnya itu dulu. Ini pemahaman paling mendasar tentang pemanfaatan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Memang dasarnya Allah menciptakan segala sesuatu untuk kita. Ya. Dan semua ciptaan baik langit, bumi serta seluruh isinya adalah ciptaannya serta berada dalam kekuasaannya, pengawasannya, kasih sayangnya. Jadi dengan kata lain, kita sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini memang diberi keleluasaan untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di alam semesta ini gitu. Nah, kemudian dalil yang kedua ini lebih spesifik lagi di surat Al-A'raf ayat ke-32 ya. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi. Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharamkan rizki-rizki yang baik. Qul, katakanlah, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah bahwa semua perhiasan, semua rizki yang baik ini memang diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia mereka ya, dan juga khususnya nanti di hari kiamat. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Al-A'raf ayat 32. Nah, maka nanti ini berkaitan dengan misalnya ketika kita hendak memanfaatkan apakah tumbuh-tumbuhan, apakah hewan-hewan, apakah air misalkan ya, apakah barang tambang misalnya, atau apakah ya pokoknya semua makhluk yang memang bermanfaat untuk kita di dunia, itu memang ayat ini menegaskan dibuat untuk manusia ya, memang itu dirizkikan untuk manusia gitu. Sehingga ketika terjadi misalnya nih ada kita ragu-ragu mau menggunakan satu jenis pohon, kira-kira bisa nggak ya jenis pohon ini dipakai untuk misalnya makanan gitu, untuk bahan makanan gitu. Nah, maka dengan hubungannya dengan kaidah al-yakin la yazulu bisyak, kaitannya dengan ayat ini, segala sesuatu aslinya kita yakini bahwa diciptakan untuk manusia. Sehingga selama itu tidak ada dalil yang mengharamkan, yang meragukan, ya sudah berarti boleh. Sekarang ini kan saya kira banyak ya jenis-jenis yang bisa dikonsumsi yang baru yang dulu belum ditemukan. Ada ekstrak kulit manggis misalnya ya, ada ekstrak daun apa, ada batang pohon apa ternyata bermanfaat yang dulu-dulu orang belum tahu. Nah, kita tidak perlu apa ya istilahnya, wah ini halal atau tidak ya. Nah, ternyata dalil ini Al-A'raf 32 ini mengarahkan kita agar yakin bahwa segala sesuatu itu aslinya memang diciptakan untuk kemaslahatan manusia. Itu ya, itu. Baik, berikutnya dalil yang ketiga. Nah, ini lebih spesifik lagi
Ada kejadian ini Rasulullah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi badnihi syai'an fa askala alaihi." Ketika ada seseorang yang menemukan di perutnya sesuatu, maksudnya itu misalnya kalau bahasa kita sekarang itu mules, perutnya agak sakit, fa askala alaihi, kemudian dia ragu, a kharaja minhu syai'un, apakah keluar darinya sesuatu, amla atau tidak. Kasusnya ini adalah orang yang sholat sambil menahan sakit perut, entah mungkin karena makanan tadi kepedesan ya, entah mungkin karena kedinginan atau senep kalau dalam bahasa Jawanya itu. Sementara jamaahnya di masjid ini sudah mulai. Sayang kalau dia nunggu perutnya sembuh baru mau sholat, nanti jadinya sholat sendiri tidak dapat jamaahnya. Maka meskipun dengan sakit perutnya agak sakit senep tadi, agak kepedesan, dia sholat. Nah tapi kemudian dia akan membuat dia menjadi ragu, wah jangan-jangan nanti kentut pas sholat. Nah maka dalam kondisi seperti itu, fala yakhrujanna minal masjidi, tidak perlu keluar dari masjid, dalam artian tidak perlu membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara, maksudnya suara kentut, au yajidarihan, atau mendapatkan bau, maksudnya bau kentut. Nah ini petunjuk yang sangat spesifik dari Rasulullah bagaimana satu keyakinan, kita sudah wudhu, kita sudah bersuci, itu jangan dikalahkan oleh keraguan-raguan ya, hanya sekedar ragu-ragu kentut atau tidak, batal atau tidak. Selama tidak ada suara dan tidak ada bau yang bisa dicium yang menunjukkan dia kentut, maka silahkan lanjutkan sholatnya. Nah ini saya kira dalil yang sangat spesifik menjalankan mempraktekkan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak tadi. Baik. Dalil yang keempat dan yang kelima ini juga sama, cuman kalau ini kasusnya adalah ini dalam hal rokaat nih. Kalau ada orang ragu dalam hal rokaat sholat, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholat thalathan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni alama istaiqona. Jika salah seorang dari kalian mengalami keraguan ketika menunaikan sholat, jumlah bilangan rakaatnya apa 3 atau 4, maka buanglah keraguan itu dan ambil apa yang dia yakini, tsumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Kemudian sujudlah 2 kali sujud. Kalau kita kenal ini adalah namanya sujud apa? Sujud sahwi, qabla ayyusallima, sebelum salam. Ya. Sujud sahwi, sujud karena ragu-ragu atau karena lupa. Ya. Fa in kana shalla khamsan, kalau ternyata terbukti dia nanti sholatnya itu 5. Wah, tadi misalnya gini, tadi 3 atau 4 ya. Udahlah, ini tak anggap saja 3. Berarti sebenarnya sudah 4. Nah, maka kalau dia tambah 1 lagi jadinya 5 tuh. Nah, kalau nanti dia ternyata sholatnya itu jadi 5 ya, syafa'na lahu, maka sujudnya itu sudah menggenapkan sholatnya, maksudnya sudah melebur kekeliruan itu gitu ya. Wa in kana shalla itmaman, kalau dia sholatnya pas jadi 4 ya, kanata targhiman lisyaiton, berarti sujud itu menjadi penghinaan, atau mungkin kalau bahasa kita jawaban lah untuk keraguan-raguan yang datang dari syaitan. Nah ini hadis ini juga menunjukkan satu cara yang diajarkan Rasulullah bagaimana kita menghilangkan keraguan-raguan. Memang ini salah satu godaan syaitan juga ya. Kadang-kadang kita jadi lupa, waduh tadi rakaatnya sudah berapa. Ya tapi jangankan kita, Rasulullah saja sudah pernah lupa juga, dan beliau mengatakan saya adalah manusia biasa yang juga bisa lupa gitu kan. Nah, maka biar kita tidak beribadah berdasarkan sesuatu yang meragukan, maka kita diminta untuk ambil mana yang kita yakini, kemudian solusinya nanti sebelum salam diminta untuk sujud 2 sujud atau sujud sahwi kita kenal ya. Baik, ini juga ada hadis lagi.
idza syakka ahadukum fil itsnaini falyaj'alhuma wahidah. Jika kamu ragu apakah dua, maka ambil yang satu. Wa idza syakka fil itsnaini watsalath falyaj'alhuma itsnain. Kalau ragu antara dua atau tiga, ambil yang dua. Jadi ini arahan dari Rasulullah adalah ambil yang sedikit, ya. Wa idza syakka fis tsalath wal arba' falyaj'alhuma tsalatsan. Kalau ragu 3 atau 4, ambil yang 3. Tsumma yutimmu ma baqiya min sholatihi, kemudian menyempurnakan sisanya. Hatta yakunal wahmu fi ziyadah, sehingga yang meragukan itu nanti jadi bonus tambahan. Tsumma yasjudu sajdatain, sama, kemudian sujudlah 2 kali sujud wa huwa jalisun qabla ayyusallim, sebelum nanti salam. Ya, ini arahan-arahan teknis ya dari Rasulullah supaya kita menghilangkan keraguan-raguan kita, gitu. Baik. Ini ada contoh kasus lain ya. Contoh kasus lain bagaimana ragu-ragu itu jangan mengalahkan yang yakin. Ketika seseorang yakin sudah berwudu, ini bahasanya coba saya ringkas ya, tidak persis di buku, tidak persis di layar ya. Ketika seseorang yakin sudah berwudu, kemudian dia ragu apakah sudah batal atau belum, maka hukum wudunya, keyakinan bahwa dia sudah berwudu, jangan dikalahkan oleh keraguan-raguan sudah batal atau belum. Jadi misalnya nih, ada orang jam 10:30 tadi sholat duha, wudu tentu saja. Lalu jam 11:30 lebih sedikit adzan zuhur. Nah, dia ragu-ragu, aduh aku tadi udah batal belum ya? Tapi aku tadi sudah wudu, sudah sholat duha. Nah ini berarti dia wudu dan sholat duhanya itu yakin, kemudian batal atau tidaknya ragu-ragu. Nah maka dalam kondisi begini menangkanlah bahwa dia sudah wudu, berarti kita anggap dia belum batal. Nah bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya ini yang nomor 6 ini, ada orang yang yakin bahwa dia sudah berhadas, ya tidak mesti karena junub ya, misalnya ya buang air besar lah atau buang air kecil gitu. Lalu ragu-ragu sudah wudu atau belum. Nah ini sebaliknya ini, maka tentu dia harus mengambil yang yakin, bahwa yakin dia memang belum wudu. Saya ingat saya itu tadi kencing jam 11. Saya ingat saya tadi itu BAB jam 11. Habis itu saya ragu sudah wudu belum ya. Ini masuk waktu zuhur mau sholat ini. Nah berarti dia BAB-nya yakin, wudunya ragu-ragu. Nah berarti dimenangkan yang yakin. Nah berarti dia harus wudu lagi. Itu contoh kasus praktis yang lain mengamalkan kaidah al-yakin la yazulu bisyak ini tadi. Oke. Baik, berikutnya hikmah dari kaidah yang kedua ya. Kita mungkin untuk di bab ini tidak bisa selesai dalam satu video, karena kalau kita paksakan dalam satu video akan terlalu panjang. Jadi nanti kita bagi 2 saja. Untuk bagian pertama kita selesaikan sampai di hikmah ini dulu saja. Coba kita lihat hikmah dari kaidah yang kedua. Pertama, sesungguhnya menjalankan agama itu mudah, tapi janganlah dipermudah-mudah, karena dalam Al-Quran sendiri menganjurkan yang seperti itu. Jadi kalau melihat paparan-paparan tadi ya, mendengarkan paparan-paparan dari bab ini tadi, memang kita melihat agama ini tidak membuat kita sulit. Jangan kita tuh mempersulit diri. Kalau emang sudah yakin, ambillah yang yakin itu, lanjutkan, kira-kira begitu. Karena memang Al-Quran arahannya seperti itu. Kita lihat nih di surat Al-Baqarah 185 ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Ya. Lalu juga di surat An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa, gitu ayatnya. Lalu juga di Al-Maidah ayat 6 ya, Allah tidak menghendaki untuk menyulitkan kamu. Jadi
memang arahan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan juga di hadis-hadis juga banyak sebenarnya. Itu memang kita itu syariat ini tidak ingin membuat kita menjadi kesulitan. Jadi selama ada peluang untuk mengambil kemudahan, Rasulullah pun juga selalu begitu, pasti mengambil yang lebih mudah gitu. Tuh, yang kedua, kaidah al-yakin la yuzalu bisyak ini membangun kerangka berpikir manusia yang komprehensif. Komprehensif itu maksudnya menyeluruh. Coba dilihat dari semua aspek logis. Ya, logis itu maksudnya kan yang namanya juga yakin itu tentu lebih dikuatkan daripada yang ragu-ragu. Ini kan logis gitu ya. Seimbang. Nah, seimbang itu maksudnya tidak berlebihan gitu ya. Tidak ngawur juga, tapi memang berdasarkan pada data yang kuat gitu. Dan fleksibel. Fleksibel itu nanti karena akan masuk di dalam banyak kasus-kasus atau kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ibadah maupun muamalah. Yang ketiga, keyakinan menjadi hal dasar dalam segala hal baik ibadah maupun muamalah. Ya, ini memang kenapa al-yakin itu betul-betul ditekankan dalam kaidah ini. Ya memang dasar dari beragama ini adalah keyakinan. Gitu. Apa gunanya kita ini menyembah Allah misalkan, naudzubillah ya, kalau tidak yakin kepada Allah, kan nggak ada gunanya. Berarti nyembahnya selama ini cuman main-main gitu. Apa gunanya kita ini misalnya ini dalam muamalah misalnya ya, percaya kepada seorang teman untuk misalnya apakah rekan bisnis, apakah kalau dalam keluarga rumah tangga antara suami dengan istri, apa gunanya mereka menjadi satu di dalam kehidupan kalau tidak saling yakin dan tidak saling percaya? Akhirnya kan menjadi saling curiga, jadi menyiksa diri gitu. Itu ya. Jadi keyakinan ini menjadi hal dasar baik dalam ibadah maupun di dalam muamalah gitu. Apa gunanya kita berbisnis, bekerja sama bisnis dengan seseorang yang kita sudah tidak percaya dengan dia? Mbok sudah, kalau memang sudah tidak percaya, tidak usah kerja sama dengan dia, begitu kan. Yang keempat, keyakinan merupakan hal penting dalam penghambaan seorang hamba ya. Ketika tidak ada keyakinan maka ibadahnya menjadi ritual yang kosong ya. Tadi mungkin berkaitan dengan yang sebelumnya ya. Makanya kenapa Rasulullah juga memerintahkan jika kalian berdoa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, begitu kan. Berdoalah kepada Allah dan kamu yakin akan diijabahi. Ya, apa gunanya kita berdoa meminta kepada Allah tapi tidak yakin? Allah paling saya juga nggak akan dipenuhi permintaan saya. Nah, itu tidak boleh. Itu maka ya memang kita beribadah, berdoa itu dasarnya karena kita yakin kepada Allah. Kalau nggak yakin ya tidak usah menyembah Allah. Kira-kira ekstrimnya begitu ya. Gitu. Baik, yang kelima, Islam hadir sebagai penebar kasih sayang dan kemudahan. Ya, makanya kaidah ini tadi juga merupakan bentuk kemudahan dari syariat Islam untuk kita para pemeluknya. Yang keenam, kaidah yakin al-yakin la yuzalu bisyak ini berperan dalam tema besar hukum Islam dalam ibadah, muamalah, ukubah, sanksi ya, atau aqdiyat atau ketetapan hukum. Ya, ini memang nanti kita akan bisa melihat di kaidah-kaidah turunannya yang jumlahnya ada 13 itu ya. Jadi bagaimana ketetapan-ketetapan hukum, bagaimana sah tidaknya sebuah ibadah ya, bagaimana sah tidaknya sebuah interaksi ya, bagaimana layak dijalankannya sebuah sanksi atau tidak, itu kaidah ini ternyata nanti punya peran yang sangat besar. Yang terakhir, Imam Nawawi menyatakan bahwa kaidah al-yakin la yuzalu bisyak merupakan kaidah yang cukup aktif, maksudnya cukup penting gitu ya, sebab banyak menghasilkan penyelesaian masalah hukum. Jadi ternyata kan memang hukum itu tidak kaku berhenti pada Quran dan Sunnah saja. Dalil-dalil itu kan terbatas jumlahnya, sementara kejadian-kejadian yang dialami manusia itu terus berkembang. Nah, maka kaidah-kaidah ini diperlukan untuk mensinkronkan antara
kejadian-kejadian yang terjadi, bagaimana pandangannya di dalam hukum itu. Nah, itu kaidah-kaidah seperti ini sangat bermanfaat gitu. Nah, baik, saya kira itu dulu sementara tentang bab al-yakin la yuzalu bisyak. Jadi ini bagian pertama ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada part yang kedua, di video yang kedua, yang akan membahas tentang kaidah-kaidah turunan dari kaidah induk al-yakin la yuzalu bisyak ini. Sementara itu dulu yang kita bahas. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.